Ya pemirsa, tumpukan sampah di kolong tol Wiyoto Wiono, Tanjung Priok, Jakarta Utara ini dikeluhkan warga karena bau yang tidak sedap. Ya, sampah menumpuk karena TPS Bantar Gebang longsor. Pemirsa, tumpukan sampah ini didominasi oleh sampah rumah tangga menumpuk di kolong tol Tanjung Priok, Jakarta. Bau tak sedap akibat tumpukan sampah membuat warga sekitar terganggu karena bau tak sedap yang kian menyengat, terlebih saat hujan tiba. Salah satu warga mengatakan tumpukan sampah berlangsung selama bertahun-tahun. TPS Sungai Bambu ini membawahi 4 kelurahan yang berada di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sampah biasanya dibawa ke Bantar Gebang, namun saat ini terkendala karena TPS Bantar Gebang longsor. Warga berharap penanganan sampah di TPS Sungai Bambu dapat segera teratasi agar tak mengganggu aktivitas warga. Ini udah mau sampai nyundul itu tuh, apa tuh, jembatan itu, layang. Jalan tol? Iya, layang. Kemarin aja itu, sekarang udah mending, udah enak. Kemarin mau sampai numpuk, makanya kalau dikeduk-keduk tuh, diangkat-angkat, baunya sampai nyengat banget. Ya, Sungai Bambu sebenarnya memang lagi kendala ini kan memang lagi banyak ya posisinya. Kita lagi grebek, istilah kata grebek nih ya, grebek sampah biar maksimal sampah ini semuanya biar kita tuntasin. Kita targetkan sampai Jumat depan nih, istilah kata semoga aja tuntas. Karena kita kendalanya kadang di Bantar Gebang ya. Bantar Gebang kendala kita kalau memang di sana musim hujan nih, di Bantar Gebang nggak bisa operasi. Pemirsa, penumpukan sampah juga terjadi di Depo Rawabadak Utara, Jakarta Utara hingga membuat warga terganggu. Untuk informasi terkini, kita bergabung dengan rekan Anissa Rizkia di Depo Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara. Ya Anissa, mungkin Anda bisa jelaskan kepada kami seperti apakah tumpukan sampah di sana dan sejak kapan terjadinya? Ya, Pram dan juga Yasmin, saat ini saya akan ajak Anda untuk melihat langsung kondisi di Depo Rawabadak Koja, Jakarta Utara. Ini terpantau memang sudah tidak terlalu tinggi ataupun sudah tidak ada lagi tumpukan sampah di sekitaran jalan raya tempat saya melaporkan, karena saat ini sudah mulai diangkut oleh armada yang ditambah oleh DLH Provinsi DKI Jakarta. Yang kita tahu bahwa sebelumnya imbas dari longsor yang terjadi di Bantar Gebang membuat antrean selama 12 jam, armada tidak bisa mengangkut kembali sampah-sampah yang menumpuk di depo, dan kondisinya pada siang hari ini sudah kembali normal. Yasmin dan juga Pram, dilihat total ada 8 armada yang mengangkut sampah per hari ini, dan saya akan langsung coba menanyakan kepada salah satu pengelola yang ada di Depo Rawabadak Jakarta Utara ini. Silahkan Bapak, di samping saya ini ada Bapak Yusuf selaku pengelola. Sebenarnya apa yang menyebabkan penumpukan sampah hingga ke jalan-jalan? Mohon maaf ya, mungkin para penonton pemirsa yang menyimak mungkin di luar sana ya, dengan berita-berita yang memang berita tersebut tidak berkonfirmasi dulu dengan kita ya. Kalau ini saya syukur alhamdulillah ya, Ibu dari News TV ya, bisa berkonfirmasi dulu dengan kami di sini. Apa sih penyebab dari kendala terjadinya penumpukan di sini gitu? Sebetulnya ini, kalau ini sebetulnya penumpukannya tidak seperti tidak signifikan sebetulnya. Ini pengangkutannya secara masif masih tetap diangkut. Karena ini ada pembangunan peningkatan dipo ya, buat awning dan juga dak daripada semua landasan dipo sedang dibangun. Maka yang tadinya sampah kita tampung itu di dipo sana, di penampungan sana, karena tempatnya sedang dibangun, kemudian kami alihkan ke sini sementara gitu kan. Nah di sini memang tempatnya kecil seperti ini ya, sementara gitu kan. Nah pastilah namanya di luar gini terjadi lah namanya ada angin, ada apa ya, terjadi ke sini. Dan hal tersebut juga kemarin itu kosong Mbak, sama sekali tidak ada sampah sama sekali ya. Pada waktu sebelum terjadinya longsor dan hujan di sana. Karena di Bantar Gebang itu terjadi hujan, maka di Bantar Gebang itu juga secara bekerjanya itu pelan-pelan Pak, hati-hati sekali ya. Dan kehati-hatian tersebut akhirnya terjadi antrian sampai 12 jam ya.
Nah, itu dengan hati-hati tersebut saja itu sudah terjadi longsor. Nah, dengan terjadi longsor ditambah lagi sampai 14 jam, 13 jam. Nah, seperti itulah antrian-antrian di sana. Nah, sekarang sudah agak kembali normal pembuangan di sana juga, dan kami juga sedang membersihkan ini juga, dan juga ada bantuan dari PKLB 3 Sudin gitu kan untuk bantu di sini 2 armada. Sebetulnya dengan armada kita juga secara masif nanti diangkut terus, nanti akan bisa bersih kembali normal. Bapak mungkin ada himbauan kepada pemirsa karena melihat saat ini sudah kembali normal begitu, apa mungkin pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk agar kedepannya tidak terjadi penumpukan sampah lagi di depo ini? Ya, kami berharap juga kepada seluruh masyarakat yang ada di sini ya. Di kami juga tidak segan-segan, kami juga menghimbau sosialisasi kepada masyarakat semuanya agar sampah itu dipilah dari rumah tersebut ya, dengan menjalankan Pergub 77 ya tahun 2020 ya. Ini juga sedang proses ya dalam hal tersebut. Nah, alhamdulillah. Tapi adanya penumpukan dasar di sini ya, saya juga menghimbau kepada ya masyarakat semua ini agar bersabar ya. Karena kami juga bukannya hal ini tidak bekerja ya, kami sekuat tenaga ya bekerja. Pengemudi kami juga sampai 12 jam itu bekerja terus ya. Nah, saya mengharap ya semua mensupport lah kepada kami gitu ya, jangan kami hitamkan gitu. Baik. Ya. Terima kasih Pak Yusuf atas konfirmasinya dan juga himbauannya kepada masyarakat bahwa depo ini sejak pukul 5 pagi sudah dibuka dan beroperasional sampai jam 6 sore. Itu artinya depo ini akan menampung sampah-sampah dari kurang lebih 6 kelurahan yang ada di sekitaran Koja Jakarta Utara ini. Dan dari DLH maupun pemerintah setempat berharap agar masyarakat juga ikut andil dalam pemilahan sampah agar tidak adanya penumpukan dan mempermudah untuk pengelolaan sampah di Jakarta Utara ini. Demikian saya kembalikan kepada Pram dan juga Yasmin yang ada di studio. Ya, melaporkan langsung dari Depo Rawabadak Utara, Jakarta Utara, Aisyah Rizkia, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Akibatnya sebuah bangunan wisata kuliner porak-poranda. Video amatir milik warga merekam detik-detik hujan disertai angin kencang memporak-porandakan kawasan wisata kuliner di Kampung Baru Doyong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kencangnya angin membuat atap bangunan berterbangan dan merobohkan bangunan dengan seketika. Akibat peristiwa ini, akses jalan warga dari Pasir Anji menuju Bojong Mangu dan sebaliknya sempat terputus karena tertutup material bangunan yang hancur. Saya aja lagi jualan di sini, kebetulan saya jualan mie ayam dan seblak. Pas lagi masak seblak, tiba-tiba hujan langsung deras aja, terus baja ringannya pada ngangkat, Pak. Oh, ada angin kencang juga? Kenceng banget, udah nggak kira-kira itu langsung aja ngebalik gitu, kita langsung pada lari. Tapi posisi masih hujan tuh? Hujan deras banget, langsung deras banget. Timpa angin besar ide aja? Besar, iya. Terus mobil juga tadi ada yang ketimpa juga 2, tapi alhamdulillah selamat semua, nggak ada korban jiwa. Ini saat Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, Agus Rohim, iNews melaporkan. Akibat hujan deras yang turun sejak Senin pagi, banjir menggenangi kawasan Jati Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, arus lalu lintas dari kawasan Sidoarjo Barat menuju Sidoarjo Kota macet panjang. Pemirsa, seperti inilah suasana Jalan Raya Jati Sidoarjo. Sejak Senin sore hingga malam, luapan air banjir masih menggenang setinggi 50 cm. Akibat banjir, jalur utama Sidoarjo Barat menuju Sidoarjo Kota lumpuh. Karena tidak ada jalan lain, pemotor terpaksa menerobos banjir dengan cara mendorong motor mereka. Kemacetan pun tidak dapat terhindarkan. Belum ada tindak lanjut dari Pemkab Sidoarjo untuk mengatasi banjir tersebut.